warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin membagikan tutorial mengenai pemanfaatan Zoho Form sebagai media untuk melakukan presensi kepada peserta didik ataupun daftar hadir lainnya. Nah, jadi langkah pertama itu adalah kita login dulu. Kita search dulu di Google Zoho Form Login boleh, atau Zoho aja. Nanti tampilannya seperti ini, kemudian kita login. Nah, di sini karena kalau kita sudah mendaftar dari Google kita, sini ada sign in. Kalau belum, sign up now. Kalau sudah masuk ke seperti ini, kita bisa sign in melalui Google. Klik yang Google ini. Oke. Nah, kemudian nanti kita disuruh pilih loginnya menggunakan akun yang mana. Kita pilihlah akun kita. Kita klik I agree, continue. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi, ini karena kita pakai yang free, kita hanya bisa buat 3 presensi di sini, tapi nanti bisa secara bergantian kelasnya. Nah, dengan dengan bentuk yang sama tapi isi yang berbeda. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi langkah pertamanya itu kita bikin dulu bidangnya. Itu namanya bidang, kalau dalam Zoho itu namanya bidang, nama, NIS, kemudian apalagi kelas mungkin kan, kemudian mata pelajaran dan lain sebagainya. Nah, itu namanya bidang kalau di sini. Jadi kita klik dulu di sini create a new form untuk membuat form yang baru. Nah, di sini boleh namanya kita bikin presensi. Oke, deskripsinya boleh apa aja. Kemudian kalau sudah benar, kita klik create. Ini pastikan dia yang blank form. Kalau blank form, kita bisa isi bidangnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian, inilah yang namanya bidang tadi, yang lagi loading. Ini yang tadi yang namanya bidang, ada single line. Single line ini bisa kita isikan apa saja, misalnya nama. Nanti kalau kita bikin yang nama ini, dia minta macam nama pendek, nama depan, nama belakang, kan ribet tuh. Bagus kita pakai single line. Kemudian ada minta date, ini tanggal. Kemudian nanti ada macam-macam di sini, banyak. Website ini email, masukkan email dan lain sebagainya. Ini juga ada email di sini. Website ada email juga. Kemudian lain sebagainya. Nanti bisa Bapak Ibu tentukan yang mana yang mau digunakan. Dan satu lagi di sini juga ada nanti yang namanya tanda tangan. Mana nih? Sini ada multiple choice, misalnya kelas berapa, misalnya gitu kan. Mau manual pakai single line, misalnya kelas, siswa itu mengetikkan kelasnya, misalnya 11 IPS 1, atau Bapak Ibu sudah membuatkan multiple choice-nya di dalam bidangnya nanti,
itu misalnya Bapak Ibu ngajarnya di kelas 11 IPS 1, 11 IPS 2, MIA 1, MIA 2, MIA 3, bisa diisikan semua. Jadi siswa tadi masuk udah mengisi nama, tinggal mereka centang tuh kelasnya yang mana-mana saja. Nah, itu yang multiple choice tadi. Sama ya dengan checkbox pun sama seperti itu juga. Nah, jadi kita mau bikin dulu, saya nggak mau pakai yang nama, saya mau pakai yang single line. Saya klik yang single line. Oke, nah di sini udah masuk bidangnya di sini. Kemudian saya mau pakai juga ini font. Saya mau mereka tuliskan nomor WA. Atau kalau memang nggak penting kali, kita pakai single line aja. Single line. Ini fontnya saya geser. Saya matikan aja nanti. Oke. Single line yang pertama saya mau kasih kita mau tulisnya itu kita klik dulu, lihat sebelah kanan kita ada yang properties. Nah, tulisnya itu di properties, kita mengetikkan di properties karena ada yang di blok ini, field label, single line. Nah, kita ketikkanlah nama peserta didik misalnya. Kemudian ini mau dikosongkan juga boleh, field size-nya terserah mau seperti apa. Kemudian di sini yang penting itu adalah ini, kalau sudah yang lain nggak perlu diisi pun nggak apa-apa. Kemudian save. Nah, kemudian ini tadi nggak mau saya pakai yang font tadi. Saya rasa kalau untuk presensi nggak perlu pakai nomor WA atau handphone. Jadi kita klik, kemudian kita hapus tanda tong sampah seperti ini. Yes, klik yes. Oke, ya terhapus. Single line yang kedua saya mau mereka bikinkan miss. Sudah kita klik sekali, kemudian kita lihat lagi ke samping sini. Saya mau mereka ketikkan miss. Oke, kemudian save. Kemudian saya mau tambahkan lagi di sini, boleh single line lagi. Jadi single line ini boleh apa saja, tapi kalau misalnya yang sudah ada ininya, nama-namanya, desimal misalnya atau font, itu kalau font hanya bisa masuk nomor, jadi dia yang tertentu-tentu saja. Sama seperti email, hanya bisa alamat email. Selain kalau dia nggak menuliskan @gmail.com-nya atau jenis email lainnya, nggak akan tersimpan nantinya. Nah, jadi di sini saya mau bikin single line lagi. Di sini saya mau bikin pertemuan ke, misalnya pertemuan ke berapa, misalnya ke 1. Nah, kemudian ini ada bidang ini ada 2 ya. Ini ada 2. Yang pertama basic media semua. Kemudian kita mau tambahkan bidang yang lain selain yang dari sini, advance. Kita klik yang advance ini. Nanti dia akan muncul yang ini. Nah, jadi dari sini bisa kita pakai yang tanda tangan. Bedanya multiple choice dengan checkbox itu, kalau dia multiple choice bisa milih lebih dari satu. Tapi kalau checkbox dia hanya bisa pilih salah satu. Nah, jadi di sini kita mau edit apa sih isi dari checkbox ini. Kita tadi kan mau bikin kelas. Sini kita bikin kelas. Kemudian di sini kita bikin pilihan pertama itu apa?
saya mau bikin 11 IPS1 misalnya. IPS1, pilihan yang kedua 11 IPS2. Yang pilihan yang ketiga 11 MIA1. Oke, mungkin itu dulu. Kalau memang masih ada yang lain bisa ditambahkan di sini. Tambah, klik tambah. Nanti akan bertambah dia ke bawah. Oke, kalau misalnya mau dikurangin tinggal klik kurang. Nah, itu akan terhapus. Oke, 11 MIA1 tadi ya. Oke. Oke, kalau sudah, nah di sini ini kan biasanya kalau di form-form itu kan tanda tangan. Ini tadi kan signaturnya di atas sebelum kelas. Tapi kan biasanya kalau dalam form-form itu kan tanda tangan itu yang terakhir ya. Jadi bisa kita atur bidangnya. Kita geser aja. Kita geser signaturnya ke bawah kelas. Nah, berpindah tempat dia jadinya kan. Oke, kalau sudah selesai, kita simpan. Save. Kita perlu ngatur waktunya dulu. Ngatur waktu, jadi nanti setiap peserta didik itu ngisi, waktunya tertera sesuai dengan mereka mengisi. Kita mau atur waktu, tadi setting ya. Nah, kalau sudah masuk setting seperti ini, kita bisa isinya itu kalau text direction-nya udah pas. Kemudian, nah ini dia date and time. Di sini, ini bentuk penanggalannya. Nah, di sini time zone-nya ini masih waktu Amerika. Kita ganti waktu Indonesia. Aja Indonesia. West Indonesia. Nah, ini dia. Itu West Indonesia. Nih, pilih yang Jakarta. West Indonesia yang pilih yang Jakarta. Nah, nanti otomatis tanggalnya itu sesuai dengan penanggalan saat kita ngisi. Penanggalan kita ya, WIB ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa share. Ini kita save dulu ya. Sebelum di-share kita save dulu. Kita save dulu. Kalau sudah di-save, ini bisa kita share. Jadi nanti sama anak-anak itu adalah bentuk linknya. Bentuk linknya bisa kita share untuk mendapatkan link tadi. Form permalink URL ini kita blok. Kita bisa Ctrl C atau copy, klik copy. Abaikan saja yang lain, nggak masalah. Kita coba cek ya, Ctrl V. Kita coba cek bagaimana bentuk dari presensi yang tadi. Nah, ini dia bentuk presensinya seperti ini. Jadi, nama peserta didik tinggal diketikkan namanya misalnya Dini. Kemudian miss-nya misalnya, kemudian pertemuan ke-1. Tadi ini kalau mau dihapus boleh, atau nanti Bapak Ibu mau bikinkan apa ke siswa boleh. Kemudian kelasnya mereka tinggal pilih. Atau di sini mereka bikin pertemuan ke-1 apa kesimpulannya. Misalnya pertemuan 1 biasanya masih perkenalan ya. Perkenalan dan COC belajar. Oke, misal. Kemudian kelasnya misal dipilih ini centang. Kemudian nah ini dia. Ini signatur ini tanda tangan bisa. Jadi kalau nanti menggunakan Android mungkin lebih gampang ya tanda tangannya. Kalau merasa salah di-clearkan saja dulu. Kita ulang. Nah, tuh tanda tangan. Saya bisa pakai Android lebih gampang daripada pakai mouse ini. Agak bingung saya. Sudah anggap aja ini tanda tangannya. Kemudian kita submit.
Oke, nah kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil untuk mengisi presensi. Tinggal kita sebagai guru balik ke form lagi, ke Zoho lagi. Balik ke Zoho, kita mau lihat presensi mereka. Nah, jadi karena Zoho ini cuma bisa 3, karena kita pakai yang free cuma bisa 3, maka setiap selesai waktu presensi si siswa tadi, setiap selesai pembelajaran kita, langsung kita simpan hasil dari presensi yang sudah diisi sama para siswa tadi. Cara menyimpannya, kita klik all entries sebelah sini, all entries. Nah, nanti setelah kita klik all entries, maka tampilannya seperti ini. Nah, jadi inilah tampilan dari hasil presensi si siswa tadi. Tinggal kita pindahkan, tinggal kita simpan atau kita unduh hasilnya ini tadi. Nah, cara mengunduhnya, kalau ini mau di print langsung bisa, kalau ini mau diekspor. Nah, ini kita ekspor dulu. Nanti kalau sudah diekspor, baru kita hapus lagi. Kita ekspor dulu. Kita ekspor, kalau mau ke PDF nanti bentuknya seperti Word gitu dia, tapi PDF per lembar-lembar gitu. Satu lembar bisa muat 1 atau 2 nama siswa. Mau bentuk mau bentuk Excel, bentuk tabel-tabel. Nah, ini CSV. Nah, file name-nya sudah benar. Di sini kalau sudah benar kita done kan. Klik done. Ini dia tampilannya. Cara udah kita unduh tadi, tampilannya di sini. Kalau sudah, nah ini dia tampilan Excel-nya, bisa Bapak Ibu bisa Bapak Ibu atur nanti di sini. Bapak Ibu atur seperti Excel biasa, seperti Excel. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Time-nya nggak kelihatan. Nah, kita lebarkan dulu biar kelihatan waktunya. Nah, ini kelihatan dia kan 659 dia mengisikan presensi tadi. Nah, kemudian pokoknya ini kita atur aja. Jadi nanti ketika mau bikin laporan ke sekolah, bisa ini kita buang. Refer name dan tax owner-nya ini bisa kita buang. Ini bisa kita tambahkan nomor dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kalau sudah di Excel gini masih bisa diedit-edit, tapi kalau sudah di PDF nggak bisa. Oke, mungkin ini kita simpan dulu. Nah, bagaimana kalau misalnya ini masih mau dipakai untuk kelas lain? Tadi kan baru IPS 1 nih, kemudian masuk jam pelajaran kelas lain, maka ini kita hapus. Nama peserta didik boleh kita klik semua di sini. Nah, nanti akan semua muncul banyak, misalnya ada 40 siswa misalnya. Kalau kita klik nama peserta didik di sini, maka akan semuanya tercentang. Tapi kalau kita hanya klik satu-satu di sini, hanya satu-satu nanti tercentang. Jadi klik aja dulu nama peserta didik di sini, yang ini kotak yang paling atas kita klik, nanti akan semua tercentang. Kemudian kalau sudah tercentang seperti ini mau kita hapus, tapi jangan hapus bidangnya, yang dihapus hanya ini yang sudah terisi presensi siswanya saja. Kita delete. Nah, kalau seperti ini yang diminta entries kan, oke, delete. Nah, maka ini sudah kosong lagi, bisa kita gunakan di kelas lain. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.